Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat sebuah video tutorial di mana di sini membuat sebuah animasi pancoran air mancur menggunakan aplikasi Blender 3 dimensi. Di sini sudah terbuka aplikasinya dan objeknya kita hapus dengan cara klik kanan lalu delete. Selanjutnya kita akan membuat objek silinder. Pergi ke atas, add, lalu mesh, lalu pilih silinder. Objeknya ini agak ke bawah ya, kemudian kita pencet G terus Z. Jadi dia hanya fokus di sumbu Z. Kemudian kita tarik ke atas. Ini G dan Z. Jadi dia di sumbu Z. Lalu kita akan men-scale-nya menjadi lebih tipis. Kemudian pilih edit mode. Ketika kita ingin mengedit suatu objek, kita pilih object mode, edit mode. Tekan huruf A untuk mengeblok semuanya. Kemudian tekan S untuk men-scale dia. Kemudian tekan Z agar dia tetap berdiri di sumbu Z. Tekan S dan Z. Lalu kita scale dia menjadi tipis. Kemudian klik kiri. Jika objeknya kurang besar, kita bisa men-scale, kemudian perbesar di semua sumbunya. Selanjutnya kita akan mengekstrud. Kita pilih bagian atas. Ada yang namanya file select. Lalu kita seleksi permukaan atasnya. Lalu kita tekan E itu untuk extrude dan kemudian Z agar dia di sumbu Z. Di Z biar nggak gerak sana gerak sini. Extrude Z, tarik ke atas. Ukurannya lebih besar dari yang bawah. Kalau sudah, kita klik kiri. Kemudian kita akan membuat look art, Ctrl R.
scroll mouse-nya ke atas. Scroll ke atas sampai membentuk 3 bidang. Terus klik kiri. Selanjutnya kita akan men-scale-nya. Pilih face select. Kemudian kita seleksi permukaan atasnya. Kemudian kita scale ke dalam sehingga dia membentuk sebuah lubang. Scale S. Lalu kita dorong ke dalam. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat extrude dan scale. Dengan posisi di atasnya masih terseleksi. E dan S. Extrude, S-nya scale. Ditarik ke dalam. Kemudian kasih seleksi di permukaan atasnya, klik sumbu Z. Kemudian klik sumbu Y agar dia tampil di depan. Lalu kita pindah ke View Sport Shading. Kemudian kita extrude, tekan E dan Z. Kita extrude dia ke sumbu Z. Z ya. Tarik ke bawah di bawah garis. Lalu klik kanan. Klik kiri. Maaf. Kemudian sumbu Z dulu. Terus klik kiri.
di bawah titik-titik. Lalu kita lihat ke bagian atas, dia sudah membentuk sebuah lubang. Kita pilih lagi menu solid yang di atas sebelah kanan. Dia sudah membentuk sebuah lubang. Seperti sumur. Ini sudah jadi sebuah lubang, tinggal kita membentuk sebuah tingkatan. Klik permukaan dalam yang kita seleksi, kemudian E dan S, extrude dan scale. Kemudian kita tarik ke dalam. Ya kira-kira segini. Lalu kita lihat ke sumbu Y lagi dari depan ke wireframe. Lalu extrude ke atas, E dan Z, Z ke atas, tarik ke atas. Pencet Z-nya biar nggak gerak sana sini. Tidak usah tinggi-tinggi, sedikit saja. Klik kiri, extrude lagi, sumbu Z lagi, EZ. Extrude ke atas lagi, 2 kali lipat dari yang bawahnya. Di Z ya, biar nggak gerak-gerak. Kemudian klik kiri, lalu kita ke solid. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan membagi permukaan jadi beberapa bidang. Ctrl R, lalu kita arahkan ke sini. Kemudian kita scroll ke atas sebanyak 2 kali. Jika ingin membatalkan, klik kanan. Kemudian klik kiri 2 kali. Kemudian kita kembali ke face select. Face select. Kemudian seleksi face atasnya. Klik kiri. Kemudian di scale lagi, S. Langkahnya seperti langkah awal tadi. Sedikit saja. Klik kiri. Sepertinya ini salah jadinya. Ayo kita ulangi. Kita Ctrl Z sampai lookupnya. Ctrl Z, Ctrl Z.
klik sumbu Z, kita rekam di bagian atas. Lalu sekali lagi kita klik face atasnya. Lalu kita pencet. Scale S ya. Kita keluarkan. Sepertinya kurang lebar, dilebarkan lagi. Baiklah, kita extrude dulu baru kita scale. Kemudian kita posisikan ke atas, ke sumbu Z lagi. Z yang atas. Lalu kita E untuk extrude dan S untuk scale. E dan S. Lalu kita tarik keluar. Kira-kira dia di bawah lingkaran yang hitam itu. Ya, segini. Kemudian Ctrl E. Coba kita putar. Ya, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan extrude dia ke atas, E dan Z. Dia di sumbu Z. Z-nya diaktifkan biar dia tidak gerak-gerak. Dan kita extrude lagi E dan Z lagi ke atas. Besarnya ya lebih besar dari yang bawah. Klik kiri, oke. Kemudian E dan Z lagi. Kita membuat sebuah look art lagi, Ctrl R ke atas, scroll ke atas 2 kali. Dua kali scroll, lalu klik kiri. Oke, klik 2 kali. Kemudian kita pilih face select lagi. Kemudian kita seleksi bagian atasnya.
Kemudian S scale, tarik ke dalam. Sedikit saja, ya. Klik. Kemudian E dan S lagi, tarik ke dalam lagi, sedikit saja, klik kiri atau OK. Kemudian tekan sumbu Y lagi, kemudian pindah ke tampilan wireframe. Dia akan tampil seperti ini. Kemudian maksudnya E dan Z ke sumbu Y. Tekan E dan Z, di kebawahin. Tepat di bawah titik-titik ini, ya. Dan kita lihat dia sudah membentuk sebuah lubang yang kedua. Solid viewport shading ini, coba kita lihat. Wah, sepertinya kerucutnya aneh. Ayo kita coba membuat yang bagus. Ayo kita benarkan. Tarik ke dalam ya. Tadi ternyata ditarik keluar. Ini salah di atasnya. Jadi ada baling-baling, kita undo. Kita scale ke dalam lagi. Kemudian ke sumbu Y, ya, kita tarik lagi, kita benarkan, kita perbaiki. Nah, membentuk seperti sumur ya. Kita ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita lihat bagian atasnya seperti ini. Lalu kita E dan S untuk extrude dan scale. ES, tarik ke dalam. Dari permukaan ini tarik ke dalam. Ya, kira-kira seperti ini. Aduh, kenapa jadi lebar sekali?
kiri. Tarik ke dalam. Selanjutnya kita pindah ke tampilan depan lagi, sumbu Y. Lalu kita ke tampilan wireframe lagi. Viewports. Kemudian tekan E dan Z untuk extrude di sumbu Z. Tarik ke atas, Z, biar dia tidak gerak-gerak. Sedikit saja. Kemudian kita extrude sekali lagi, E dan Z lagi. Kurang lebih sama dengan yang di bawahnya. Kemudian OK. Terus kita ke sumbu Z, kita lihat atasnya, lalu ke solid, klik solid, kemudian E dan S, extrude scale, tarik keluar, nah kira-kira di bawah lubang, lebih kecil dari lubang sebelumnya. Kemudian klik OK. Lalu kita lihat bagian depan. Baiklah, selanjutnya kita extrude lagi dia E dan Z. Jadi dia extrude di sumbu Z, kurang lebih segini. Lalu klik OK. Sekali lagi E dan Z lagi. Selanjutnya kita tekan Ctrl R. Lalu scroll ke atas 2 kali. Klik kiri. 2 kali klik kiri. Lalu face select lagi.
Lalu kita seleksi bagian atasnya. Kita seleksi bagian atasnya, scale, S untuk scale. Kita klik ke dalam sedikit, tarik ke dalam sedikit. Ya, oke. Lalu kita tekan E dan S, tarik ke dalam lagi sedikit, ya kira-kira segini. Klik OK. Lalu kita klik sumbu Y, pindah ke tampilan depan, wireframe kerangkanya, E dan Z, tarik ke bawah, di bawah garis seperti biasa, di bawah titik-titik. Kita tinggal membuat untuk mengeluarkan air mancurnya. Selanjutnya kita E dan S, tarik ke dalam. Nah, cukup. Lalu kita lihat tampilan depannya lagi. Kemudian E dan Z. Lalu kita tarik ke atas. Z. Kita tarik ke atas. Ctrl R, kita arahkan ke tiang. Satu aja. Nah, klik.
Lalu pilih face select lagi, seleksi bagian atasnya, lalu kita scale S, kita buat runcing. Di sini sudah selesai ya, berbentuk runcing. Kemudian kita object mode, biar halus. Kemudian klik objeknya, klik kanan, pilih set smooth. Terlihat lebih lembut. Kemudian ke bagian bawah yang warna hijau, kemudian klik yang normal. Kita checklist yang auto smooth, klik normal, checklist auto smooth. Pilih option, klik tanda panah ke bawah. Pilih yang cavity biar tampilannya biar lebih halus lagi. Kita tambahkan shadownya. Terlihat realistis seperti bayangan. Kemudian kita membuat airnya. Lalu kita akan membuat air. UV sphere-nya kita berbentuk bulat yang mesh. Pilih yang UV. UV sphere. Kita grab G dan Z, kemudian tarik ke atas. Ya, kira-kira di atas runcingnya.
Kemudian kita G dan Z biar dia fokus ke atas. Kemudian kita scale UV sphere-nya, S kita kecilin. Kemudian segini kita tempelkan ini, G dan Z kita tempelkan ke runcingnya. Baik, sudah selesai. Kita tinggal membuat sebuah domain untuk wadah airnya. Kemudian mesh, add mesh, dan cube. Mesh dan cube, cube tulisannya. Kemudian S scale kita besarkan. Kita tutup objeknya. Kemudian kita angkat ke atas, G dan Z. Kita tarik ke atas sampai objeknya benar-benar di tengah. Nah, cukup. Kotaknya kegedean. Dikecilin lagi, diseleksi lagi. Scale diperkecil. Kemudian G dan Z lagi. Ke atas terus sampai tertutup. Kita selanjutnya akan menggerakkan airnya. Untuk wadahnya diklik, ya sudah aktif. Kemudian ke isi properties. Kita pilih fluid. Lalu pilih domain sebagai wadah air. Domain ini kita pilih liquid domain type. Cukup dua itu saja di bagian wadahnya. Kemudian klik use adaptive. Kemudian kita kasih fluid lagi. Dan tipenya kita ubah menjadi efektor.
Kemudian kita klik UV sphere-nya, bolanya kita kasih fluid lagi, tipenya kita kasih flow, dan flow type-nya dikasih fluid tipenya dikasih flow. Flow type-nya kita pilih yang liquid. Nah, flow behavior-nya kita gantiin flow. Kita klik lagi wadahnya atau domainnya. Kita ke bagian bawah scroll sampai klik modular, kemudian ubah lagi ke replay lagi. Tujuannya untuk merefresh. Kalau kita lihat kotak itu sudah hilang jadi cairan air. Sumbunya di bawah, frame startnya jadi 1, N-nya jadi 150. Lalu kita enter. Lalu kita tarik bagian animasinya ke atas. Dan yang bawah juga kita ubah dari 1 ke 150 juga. Enter. Kemudian kita play. Coba kita ke tampilan solid. Kita pause dulu. Ke menu solid. Diklik. Replay diganti modular, balikin lagi ke replay. Lambat sekali airnya.
Sepertinya laptopnya tidak support, tidak kuat. Biar lebih bagus, kita kasih warna biru airnya. Kita seleksi airnya. Ke item bulat, material new. Yang putihnya diklik, kita ubah jadi biru.